Dunia terlihat baik-baik saja. Langit tetap biru. Kota-kota tetap hidup. Dan manusia menjalani hari seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang bergerak. Perlahan, sunyi, namun penuh bahaya. Sebuah konflik besar yang tidak semua orang sadari. Iran, Amerika Serikat, dan Israel, tiga kekuatan dengan sejarah panjang, dengan luka lama, dan dengan ambisi besar. Dan ketika ketiganya bertabrakan, dunia tidak hanya akan berubah, tapi bisa hancur. Sulit dipercaya, namun dulu, Iran dan Israel bukanlah musuh. Bahkan, mereka bekerja sama. Di era sebelum tahun 1979, Iran dipimpin oleh Shah, seorang pemimpin yang sangat dekat dengan Barat. Ia membuka hubungan dengan Amerika, menjalin kerja sama ekonomi, dan memperkuat militer dengan bantuan Barat, Israel, yang saat itu dikelilingi negara-negara yang memusuhinya. Melihat Iran sebagai sekutu yang sangat penting, hubungan mereka tidak selalu terlihat di permukaan. Namun di balik layar, mereka saling membantu, berbagi intelijen, menjalin kerja sama militer, dan menjaga keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa hubungan ini akan berubah menjadi kebencian yang dalam. Tahun 1979, sebuah peristiwa besar terjadi. Rakyat Iran bangkit. Mereka turun ke jalan, menentang pemerintahan Shah yang dianggap terlalu dekat dengan Barat dan terlalu jauh dari rakyatnya sendiri. Di tengah kekacauan itu, muncul seorang pemimpin, Ayatollah Khomeini, seorang ulama yang karismatik, yang membawa pesan perubahan. Dan dalam waktu yang tidak lama, revolusi berhasil, Shah tumbang, dan Iran berubah menjadi Republik Islam. Namun perubahan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri. Ini mengguncang dunia. Dengan sistem baru, Iran juga memiliki arah baru. Amerika tidak lagi dianggap sebagai sekutu, melainkan musuh, bahkan disebut sebagai setan besar Israel, yang dulu bekerja sama dengan Iran, kini dianggap sebagai musuh utama. Kedutaan Israel ditutup, hubungan diplomatik diputus, dan sejak saat itu, Iran secara terbuka menentang Israel. Bukan hanya secara politik, tapi juga secara ideologi. Namun Iran tidak langsung menyerang Israel. Mereka memilih strategi lain. Strategi yang lebih panjang, lebih kompleks, dan lebih sulit dihentikan. Iran mulai membangun jaringan kelompok-kelompok milisi di berbagai wilayah Timur Tengah. Di Lebanon, muncul kelompok bernama Hezbollah. Di Palestina, muncul kelompok Hamas. Kelompok-kelompok ini didukung oleh Iran, diberi pelatihan, diberi senjata, dan didanai. Mereka menjadi
perpanjangan tangan Iran untuk melawan Israel. Ini adalah perang yang tidak terlihat jelas, namun sangat nyata. Israel melihat ini sebagai ancaman besar. Mereka tahu, jika Iran terus memperluas pengaruhnya, maka ancaman akan semakin dekat. Dan Israel bukan negara yang menunggu. Mereka bertindak dengan cara yang tidak selalu terlihat. Operasi rahasia dilakukan. Ilmuwan nuklir Iran dibunuh. Fasilitas militer disabotase. Serangan udara dilakukan, terutama di Suriah, di mana Iran mulai membangun kekuatan militernya. Setiap serangan adalah pesan bahwa Israel tidak akan tinggal diam. Di balik konflik ini, ada kekuatan besar. Amerika Serikat. Amerika adalah sekutu utama Israel, memberikan dukungan militer, teknologi canggih, dan perlindungan politik. Namun hubungan Amerika dengan Iran sudah rusak sejak lama, sejak Revolusi 1979, ketika kedutaan Amerika di Teheran diserbu dan para diplomat disandera. Sejak saat itu, kedua negara ini tidak pernah benar-benar berdamai. Ketegangan semakin meningkat saat Iran mulai mengembangkan program nuklir. Iran mengatakan bahwa itu untuk tujuan damai, untuk energi, untuk kemajuan teknologi. Namun Israel dan Amerika tidak percaya. Mereka melihat ini sebagai ancaman besar. Karena jika Iran memiliki senjata nuklir, maka keseimbangan kekuatan di Timur Tengah akan berubah secara drastis. Israel merasa terancam, karena bagi mereka, ini bukan hanya soal politik, ini soal bertahan hidup. Tahun demi tahun, konflik ini semakin memanas. Serangan terjadi, balasan datang, dan siklus ini terus berulang. Israel menyerang target Iran di Suriah. Iran membalas melalui milisi. Amerika memberikan tekanan ekonomi. Dengan sanksi, Iran membalas dengan memperkuat militernya. Tidak ada yang benar-benar menang. Namun tidak ada juga yang mundur. Seiring waktu, dunia mulai menyadari bahwa konflik ini bukan konflik biasa. Ini adalah konflik yang bisa melibatkan banyak negara. Jika salah satu pihak melangkah terlalu jauh, maka perang besar bisa terjadi. Dan akhirnya, saat yang ditakuti mulai mendekat, serangan tidak lagi melalui perantara, tidak lagi melalui bayangan, tapi mulai terjadi secara langsung. Iran dan Israel mulai saling menyerang secara terbuka. Amerika pun mulai terlibat lebih dalam. Dan di titik ini, dunia mulai bertanya, apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Api sudah menyala, dan kini api itu semakin besar. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menghentikannya, atau apakah itu masih bisa dihentikan. Semua konflik besar selalu punya satu titik
Satu momen yang mengubah segalanya. Dan dalam konflik ini, momen itu akhirnya datang. Sebuah serangan yang awalnya dianggap biasa, namun ternyata menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Israel melancarkan serangan, menargetkan fasilitas militer Iran di luar wilayahnya. Namun kali ini, Iran tidak tinggal diam. Untuk pertama kalinya, Iran membalas secara langsung, bukan melalui milisi, bukan melalui perantara, tapi langsung dengan rudal dan drone. Langit malam berubah menjadi terang. Sirene berbunyi. Dan dunia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi perang bayangan. Serangan dibalas. Balasan datang lebih besar. Iran meluncurkan gelombang serangan, menargetkan wilayah Israel. Pertahanan udara bekerja keras. Sebagian rudal berhasil dihancurkan. Namun tidak semuanya. Ledakan terjadi. Kota-kota terguncang. Dan ketakutan mulai menyebar. Israel, yang selama ini dikenal kuat, kini menghadapi ancaman langsung dari negara besar, bukan sekadar milisi. Di saat situasi semakin panas, satu hal menjadi jelas: Amerika tidak akan tinggal diam. Sebagai sekutu utama Israel, Amerika mulai mengerahkan kekuatannya. Kapal induk bergerak. Pesawat tempur dikerahkan. Pangkalan militer di Timur Tengah siaga penuh. Dan kemudian, serangan pertama dari Amerika terjadi, menargetkan fasilitas militer Iran. Pesan yang dikirim sangat jelas: jika Iran terus menyerang, maka Amerika akan ikut berperang. Ketegangan kini menyebar. Bukan hanya Iran dan Israel, tapi seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara mulai waspada. Sebagian mulai mempersiapkan diri. Sebagian lainnya mencoba menenangkan situasi. Namun, api sudah terlanjur menyala. Kelompok-kelompok milisi yang sebelumnya hanya bergerak di bayangan, kini mulai ikut terlibat. Serangan terjadi di berbagai titik. Pangkalan militer diserang. Kapal di laut menjadi target. Dan wilayah konflik semakin meluas. Ini bukan lagi satu medan perang. Ini adalah perang di banyak tempat. Di udara, di laut, dan di darat. Drone beterbangan, rudal meluncur, jet tempur beradu kecepatan. Setiap detik, ada kemungkinan serangan baru. Dan di tengah semua itu, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat biasa. Mereka yang tidak tahu apa-apa, namun harus hidup di tengah ketakutan. Konflik ini tidak bisa lagi diabaikan. Negara-negara besar mulai bersikap. Sebagian mendukung Amerika dan Israel. Sebagian lainnya mulai bersimpati pada Iran. Dunia mulai terbagi menjadi dua kubu. Ketegangan global meningkat, dan banyak yang mulai khawatir bahwa ini bisa menjadi awal dari perang dunia.
Dampaknya tidak hanya di medan perang, tapi juga di seluruh dunia. Harga minyak melonjak tajam karena Timur Tengah adalah pusat energi dunia. Ekonomi mulai terguncang, pasar keuangan tidak stabil, dan negara-negara yang bergantung pada energi mulai merasakan tekanan besar. Konflik ini tidak lagi lokal, ini sudah menjadi krisis global. Ini bukan perang seperti dulu. Ini adalah perang modern. Drone digunakan secara masif. Serangan siber terjadi. Sistem komunikasi diserang. Informasi menjadi senjata. Dan propaganda menyebar. Setiap pihak berusaha mengendalikan narasi. Karena dalam perang modern, menguasai informasi sama pentingnya dengan menguasai medan perang. Dan akhirnya, konflik ini mencapai titik kritis. Satu kesalahan kecil, satu keputusan buruk, bisa memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Dunia menahan napas, menunggu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah konflik ini akan mereda? Atau justru meledak lebih besar? Api kini telah membesar. Tidak lagi bisa disembunyikan. Tidak lagi bisa diabaikan. Dan pertanyaan terbesar sekarang adalah, siapa yang akan menghentikannya? Atau, apakah ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Dan pada akhirnya, yang ditakutkan dunia mulai menjadi kenyataan. Serangan demi serangan tidak lagi bisa dihitung, tidak lagi bisa dikendalikan. Langit Timur Tengah dipenuhi cahaya dari rudal. Ledakan terdengar di berbagai kota, dan sirene tidak pernah benar-benar berhenti. Ini bukan lagi konflik biasa. Ini adalah perang besar yang melibatkan kekuatan nyata. Iran, Israel, dan Amerika. Tiga kekuatan yang kini tidak lagi menahan diri. Di belahan dunia lain, orang-orang mulai merasakan dampaknya. Bukan dari ledakan, tapi dari ketidakpastian. Harga bahan bakar naik, ekonomi melemah, pasar global bergejolak, dan ketakutan mulai menyebar. Negara-negara bersiap, militer siaga, dan dunia seperti berdiri di tepi jurang, menunggu apakah akan jatuh atau masih bisa diselamatkan. Tidak ada yang tahu bagaimana semua ini akan berakhir. Apakah konflik ini akan mereda atau justru semakin besar? Apakah dunia akan belajar dari sejarah atau mengulang kesalahan yang sama? Namun satu hal yang pasti, jika konflik ini terus berlanjut, maka dampaknya akan dirasakan oleh semua orang. Tidak peduli di mana kita berada. Perang ini bukan hanya tentang Iran, bukan hanya tentang Israel, dan bukan hanya tentang Amerika. Ini adalah tentang dunia, tentang masa depan, dan tentang kemanusiaan. Karena ketika perang terjadi, tidak ada yang benar-benar menang. Yang ada hanyalah kehilangan
dan penyesalan.